Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ahmad Fauzan dari PWK kelas B. Untuk kali ini saya akan mengerjakan tugas final mata kuliah statistika saya, yaitu penjelasan tutorial untuk uji data parametrik dan uji data non parametrik di aplikasi SPSS. Jadi kita langsung masuk saja ke videonya. Di sini saya sudah masuk di aplikasi SPSS-nya, dan agar kita bisa melakukan uji data parametrik ataupun non parametrik tersebut, kita perlu data mentah. Data mentah tersebut kita bisa dapatkan melalui data kuesioner. Dan di sini saya mengambil data mentah melalui data kuesioner yang telah saya cari. Setelah saya lakukan kuesioner, saya masukkan itu datanya ke dalam Excel. Dan untuk cara pemindahan data dari Excel tersebut ke aplikasi SPSS bisa kita lihat di sini. Pertama itu pencet file yang ada di pojok kiri. Terus di sini itu ada opsi open dan ada opsi add data. Habis itu kita pencet opsi yang add data. Setelah itu ada muncul tampilan seperti ini. Di tipe filenya kita ganti menjadi Excel karena data mentah saya simpan di dalam Excel. Setelah itu kalian bisa pilih data Excel yang akan kalian masukkan ke dalam aplikasi SPSS ini. Baik, setelah muncul opsi seperti ini, jangan lupa teman-teman centang opsi yang paling atas ini, read variable names from first row of data. Setelah itu pencet OK, dan data dari Excel tersebut akan langsung pindah ke dalam SPSS. Nah, jadi setelah data dari Excel tersebut pindah ke dalam aplikasi SPSS, kita bisa lihat di bawah kiri ini ada menu variable view. Kita pencet menu variable view tersebut dan akan muncul opsi seperti ini. Di sini karena data yang saya ambil itu masih data mentah, masih ada beberapa yang harus saya ubah. Seperti di sini di bagian name, saya ubah namanya itu menjadi variabel 1 atau V1. Setelah itu type-nya sudah betul, type numerik. Labelnya itu merupakan judul dari variabel kuesioner yang sudah teman-teman lakukan. Setelah itu di sini ada measure, yang dimana kita semua measure-nya ini kita rubah skalanya dari nominal menjadi scale. Setelah kita rubah semua ini, kita di sini ubah value-nya menjadi harus sama persis dengan data mentah yang teman-teman lakukan. Seperti saya di sini, saya menggunakan interval 1 sebagai opsi sangat tidak setuju. Setelah teman-teman add di sini, sehingga teman-teman lakukan berulang sampai 1, 2, 3, 4, 5. Di mana 2 untuk tidak setuju, 3 untuk netral, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Baik, setelah di sini teman-teman telah rubah nama filenya menjadi variabel 1 hingga variabel 8 tergantung jumlah variabel yang teman-teman miliki. Setelah itu saya juga mengganti filenya seperti tadi, dari interval 1 hingga 5 yang seperti dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Di sini juga saya telah merubah measure-nya itu menjadi dari nominal menjadi scale. Jadi teman-teman apabila ingin melakukan uji parametrik ataupun non parametrik, tampilan dari menu variable view-nya harus seperti ini. Untuk yang selanjutnya itu saya akan pertama-tama sebelum saya melakukan uji parametrik, saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait pengertian dari statistik parametrik. Jadi statistik parametrik itu adalah jenis analisis statistik yang kita gunakan ketika data penelitian memenuhi asumsi-asumsi tertentu.
terutama berdistribusi normal dan berada pada skala interval atau rasio. Statistik parametrik ini menguji hubungan ataupun perbedaan antara variabel dengan menggunakan parameter populasi seperti mean, rata-rata, dan standar deviasi. Untuk yang selanjutnya itu adapun ciri-ciri dari data parametrik ataupun ciri-ciri dari statistika parametrik. Ciri utama dari data parametrik yang pertama itu datanya itu berjenis interval atau rasio. Contohnya itu interval nilai ujian 0 sampai 100, interval tinggi badan, rasio lama belajar, skor skala Likert yang dianggap interval 1 sampai 5. Ciri yang kedua itu ada data berdistribusi normal. Di sini artinya pola datanya itu harus membentuk kurva lonceng atau biasa disebut dengan bell curve. Dan dia itu tidak miring ke kiri ataupun ke kanan secara ekstrim. Terus ciri yang ketiga itu varians antar kelompok homogen. Jika datanya dibandingkan antar kelompok, misal laki-laki dan perempuan, penyebaran datanya itu harus sama atau bisa disebut dengan homogen. Ciri yang keempat itu dia menggunakan parameter statistik, misalnya mean, standar deviasi, dan varian. Dan terakhir, untuk ciri yang terakhir itu biasanya dia memiliki jumlah sampel yang cukup besar ataupun bisa 50 sampai ke atas 50. Walaupun di sini itu sampel besar itu tidak wajib, tetapi sampel yang lebih besar itu bisa membuat data lebih mendekati nilai normal. Dan yang ketiga itu ada syarat penggunaan statistik parametrik. Agar analisis parametrik boleh digunakan, data itu harus memenuhi dua syarat utama dan beberapa syarat tambahan. Yang pertama itu ada distribusi data harus normal. Distribusi data itu kita bisa uji menggunakan Shapiro-Wilk ataupun Kolmogorov-Smirnov. Jika value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka datanya itu normal dan boleh kita gunakan uji parametrik. Dan yang kedua itu varians antar kelompok itu harus stabil, yang mana kita bisa uji menggunakan Levene test. Yang ketiga itu datanya harus dalam skala interval ataupun dalam rasio. Artinya data terukur dan memiliki jarak yang sama antar nilai. Selanjutnya itu observasinya bersifat independen, di mana setiap responden itu tidak saling memengaruhi hasil jawaban satu sama lain, jadi dia bersifat sendiri. Dan yang terakhir itu sampel itu harus cukup besar. Ini sampel besar itu opsional tapi harus ideal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji asumsi. Yang pertama itu ada uji normalitas, yaitu merupakan uji yang kita gunakan untuk mengetahui apakah data kita itu bersifat normal atau tidak. Yang dimana itu merupakan syarat penting sebelum kita melanjut ke uji-uji lanjutannya seperti uji ANOVA ataupun uji korelasi Pearson. Untuk kita melakukan uji normalitas di aplikasi SPSS ini, kita bisa pencet analyze yang ada di menu bagian atas ini, tertulis analyze. Setelah teman-teman klik kiri, teman-teman bisa lihat di sini ada bagian deskriptif statistik. Setelah teman-teman buka deskriptif statistik, teman-teman bisa pindah ke menu, yaitu menu explore. Setelah itu akan muncul jendela seperti ini, teman-teman. Setelah muncul jendela seperti ini, teman-teman akan memasukkan seluruh data yang dimiliki teman-teman ke dalam tabel yang bertuliskan dependent list. Setelah itu teman-teman, setelah data dari teman-teman semua masuk, teman-teman bisa pencet opsi plots di sini dan centang bagian normality plot. Setelah itu teman-teman klik OK dan tunggu output dari uji normalitas teman-teman ada. Setelah itu teman-teman bisa ke bagian kiri di sini untuk cek output dan teman-teman lihat test of normality teman-teman.
di sini jika selanjutnya saya akan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah varians antar kelompok data kita adalah sama atau adalah tidak. Untuk melakukannya kita kembali di menu Analyze, kita pencet di sini, kita cari Compare Means, terus kita masuk ke One Way ANOVA. Setelah itu akan muncul dua tabel seperti ini. Kita masukkan satu data kita ke tabel atas dan satu data kita ke tabel di bawah yang bertuliskan faktor. Lalu kita pencet option, terus pilih centang homogeneity di sini. Selanjutnya teman-teman pencet OK. Nah, setelah muncul seperti ini, berarti kita bisa lihat di sini SIG kita itu tidak lebih besar dari 0,05. Jadi jika SIG ini itu tidak lebih besar dari 0,05, berarti varians dari data yang kita pilih itu dari data saya ini itu tidak homogen, dan kita tidak bisa menggunakan uji parametrik untuk mengasumsikan varians yang sama. Selanjutnya di sini kita coba uji data kita di bagian korelasi person. Kita kembali ke menu Analyze, lalu kita cari correlate dan kita pencet di variate. Setelah itu kita pindahkan dua dari data kita ke tabel yang di kanan ini. Setelah itu teman-teman pastikan di sini terpencet person dan di sini terpencet two tail. Lalu teman-teman pencet OK. Di sini data correlation saya SIG-nya itu lebih dari 0,05. Jadi hubungan antar variabel itu memang benar-benar tidak ada, sehingga kita tidak bisa melakukan uji parametrik untuk data ini. Maka selanjutnya kita akan lakukan uji non parametrik dari data kita ini. Karena hasil uji dari correlation kita itu ditolak, karena di sini teman-teman lihat SIG-nya itu lebih besar dari 0,05. Di sini ada 1,93 dan di sini juga. Jadi selanjutnya kita masuk ke uji asumsi non parametrik. Tapi saya akan kembali menjelaskan pengertian dari statistik non parametrik. Jadi statistik non parametrik itu adalah jenis statistik yang tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu, terutama tidak mengharuskan data itu berdistribusi normal. Makanya ketika data kita tidak bisa diuji di parametrik, kita akan uji data kita di non parametrik. Yang kedua itu kapan kita gunakan statistik parametrik? Ketika data kita tidak berdistribusi normal atau hasil uji normalitasnya SIG-nya di bawah 0,05 dan varians antar kelompok tidak homogen atau tidak memenuhi syarat homogenitas, di mana Levenshtesk lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, data menggunakan skala ordinal atau nominal. Yang keempat, ukuran sampel itu kecil. Dan yang kelima itu terdapat outlier atau data sangat tidak simetris. Yang selanjutnya itu perbedaan dari statistik parametrik dan non parametrik. Jadi perbedaannya ada di cara mengolah kedua datanya itu dan menafsirkan kedua datanya itu. Statistik parametrik itu bekerja dengan asumsi bahwa data harus memenuhi syarat tertentu, terutama syarat distribusi normal. Artinya data yang dianalisis itu harus mengikuti pola sebaran yang simetris dan berbentuk lonceng. Selain itu, di sisi lain, statistik non parametrik ini tidak memerlukan asumsi-asumsi yang ketat tersebut. Metode non parametrik sangat berguna ketika data tidak berdistribusi normal atau varians antar kelompok tidak homogen atau ketika skala pengukurannya hanya berupa ordinal atau nominal. Dengan kata lain, statistik non parametrik jauh lebih fleksibel. Untuk uji yang kita lakukan di bagian statistik non parametrik ini, kita lakukan uji non parametrik Wilcoxon. Di aplikasi SPSS ini teman-teman kembali masuk ke menu Analyze untuk melakukan ujinya, terus cari non parametric test. Setelah itu teman-teman pencet yang legacy dialogs dan teman-teman pencet yang to related samples. Setelah itu teman-teman
masukkan 2 data dari data teman, lalu pastikan di sini terpencet Wilcoxon. Setelah itu teman-teman klik OK pada bagian ini. Nah, setelah SPSS memproses output dari uji Wilcoxon kita akan melihat output berupa tabel yang melihat SIG kita. Kemudian untuk penjelasan dari makna hasil dari uji Wilcoxon saya itu menunjukkan bahwa di sini SIG-nya itu 0,01, yang dimana artinya itu dia menunjukkan perbedaan yang nyata antara dua kondisi. Perubahan nilai di mana perubahan nilainya tidak terjadi secara kebetulan. Perlakuan ataupun intervensi yang diberikan pada data memang memiliki efek, tetapi dengan kata lain hasil analisis menunjukkan bahwa ada dampak yang berarti dari perlakuan tersebut terhadap data sebelum dan sesudah. Yang selanjutnya itu berdasarkan uji Wilcoxon yang saya pakai, saya peroleh nilai signifikansi sebesar 0,01. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor sebelum dan sesudah. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan yang perlakuan itu memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan skor dari uji Wilcoxon yang saya pakai. Baik, sekian saja penjelasan terkait cara penggunaan uji data parametrik dan non parametrik di aplikasi SPSS. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.